Bangun tengah malam, tapi bangunnya ini bisa keluar kamar, ke kamar mandi dengan seolah-olah aku itu mau kencing, mau pipis. Itu kamu emang beneran kebelet pipis atau dibawa alam bawah sadarmu nih? Aku kerasanya ya, cuma aku merasa aku tidur gitu. Shalom guys, welcome to Alive Channel. Di sini kita akan membahas seputar hal-hal rohani yang akan kita bahas tuntas di tempat ini. Dan biarlah channel ini dapat menjadi berkat bagi saudara. Dan jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi kalian di bawah ini. Jadi di session kali ini kita akan membahas Sleepwalker. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu Victor the Sleeping Boy. Apa kabar Victor? Baik kak, kak gimana kabarnya? Ya gini-gini aja sih. Kamu lagi sibuk apa nih sekarang? Paling sih cuma sekolah ya, sekolah online gitu. Nggak ada hal lain yang kamu kerjain gitu? Enggak sih. Iya ya, masih anak sekolah. Jadi denger-denger nih, kamu pernah ngalamin apa yang namanya sleepwalker itu? Pernah kak? Jadi guys, for your information, 5-10% anak di dunia ini pernah mengalami sleepwalker. Dan Victor adalah salah satunya yang pernah mengalami sleepwalker. Bener gak Vic? Bener. Dah, kakak mau tahu, kamu ngalamin itu waktu kapan? Sekitar waktu aku kelas 2-an kak. Kelas 2? Sekitar umur 7-8 tahunan lah. Wow, itu bisa nggak diceritain awalnya gimana sih? Jadi kan waktu aku masih kecil itu tidurnya masih bareng-bareng sama orang tua, sama papa, sama mama. Aku tiap malam itu kayak bangun tengah malam, tapi bangunnya ini bisa keluar kamar, ke kamar mandi, dengan seolah-olah aku itu mau kencing, mau pipis. Tapi pipisnya itu kadang bisa di lemari, gitu. Itu kamu emang beneran kebelet pipis atau dibawa alam bawah sadarmu nih? Di bawah alam bawah sadar sih kak. Jadi nggak sadar kamu mau pipis, kamu apa, pokoknya kamu ngerasain yang kamu lakukan itu tidur gitu aja. Enggak, aku nggak sadar. Kamu nggak sadar. Aku kerasanya ya, cuma aku merasa aku tidur gitu. Terus papa sama mama waktu kamu bangun atau saat kamu di tempat itu bilang apa ke kamu itu? Papa sama mama sih langsung tanya aja, refleks, loh ngapain kamu kok tengah malam kok keluar kamar, gitu. Tapi aku nggak merespon, aku cuma diem aja toh. Tapi akhirnya papa mama langsung mikir wah ini ngelindur ini kayak gitu toh. Ngelindur. Akhirnya langsung tarik lagi, aku suruh tidur lagi. Dan akhirnya aku tidur. Terus keesokan paginya itu, besok paginya papa tanya, kamu sadar di malam kamu keluar kamar gitu? Aku bilang, hah? Nggak sadar nih. Aku bilang gitu kan. Itu bener-bener jalan sendiri gitu ya berarti? Jalan sendiri. Tanpa disadari gitu? Tanpa disadari. Tapi nggak lihat objek apapun gitu di Enggak. dalam rumah? Aku merasa aku tidur aja. Dan misalnya kamu mimpi nih, kamu ngerasain nggak kamu ada di mana gitu? Enggak. Enggak, berarti bener-bener nggak sadar. Bener-bener nggak sadar. Bahaya banget guys. Jadi kalau misalnya ada tangga nih, terus dia nggak lihat atau napaknya nggak bener, bisa jadi celaka kan? Iya. Bahaya banget. Jadi itu berapa lama? Berapa lama kamu ngalamin Sekitar kayak gini? Dari kelas berapa ya? sampai kelas berapa deh? Kelas 2 sekitar sampai kelas 5-an lah. Ya 3 tahun lah. Lama banget ya. Termasuk lama. Iya, lama banget. Serem tiap hari jalan-jalan malam-malam nggak disadari gitu. Aduh, serem banget sih. Kamu nggak takut gitu? Aku cuma mikir dulunya sih kayak ngelindur-ngelindur biasa. Karena kan juga dulu masih kecil belum paham lah ya. Guys, kelindur itu ngigau. Bahasa Indonesia yang ngigau. Ngigau ya. Ngelindur. Jadi kamu itu benernya apa ya? Nggak takut sama hal-hal seperti ini. Aku bisa dibilang aku dari kecil suka nonton film horor. Nah, kamu berarti suka film horor nonton? Suka kak, suka banget dulu. Ya jelas Vic, mungkin itu ada keterkaitan sih menurutku ya. Iya. Dulu waktu kecil ceritain sih, kecil-kecil kok nonton film horor. Dulu sih aku awalnya cuma ikut-ikutan Cece kan. Cece juga iseng-iseng aja nonton film horor gitu. Dulu yang aku tonton itu ada acara TV namanya Oh Ternyata, The Merinding sama Urban Legend. Itu inti filmnya itu menceritakan tentang misteri-misteri yang ada di Indonesia gitu kak. Kamu itu nggak takut ah? Dulu bukan takut sih, malah penasaran, kepingin tahu gitu. Penasaran. Iya. Penasaran sama hal-hal seperti itu. Iya.
ngeri guys. Jadi apa ya, kalau kita mikirin horor, kita lihat film horor itu biasanya kita sampai ke bawah gitu loh, ke mimpi. Bener nggak? Bener. Nah, mungkin bisa jadi keterkaitan sama sleepwalkermu tadi itu jadi. Mungkin ya. Oh iya, Fik, aku mau tanya. Kamu pernah nggak sih ngalamin atau ngerasain hal-hal kayak gitu di sekitar kamu? Pernah sih Kak. Hah. Aku pernah lihat ya. Waktu itu aku lagi ceritanya ngambil air, ngambil air minum gitu. Ya. Tengah malam. Tengah malam ngambil Tengah malam. air. Aku jujur nggak berani sih guys. Terus. Kan kalau di rumahku itu dispensernya itu dekat sama jendela. Heeh. Tapi aku tuh ngeliat di jendela itu kan ada pantulan bayangan toh Kak. Pantulan bayangan halaman belakangku gitu. Kalau di jendela itu aku ngeliat ada orang yang intip-intip aku. Intip-intip kamu. Tapi kalau aku ngeliat langsung pakai mata nggak lihat jendela, orangnya nggak ada. Itu aku ulangin selama 3 kali, nggak ada kayak terus kayak gitu. Serem. Ada lagi gak? Yang paling aku ingat itu sih. Tapi serem juga sih guys. Jadi biasanya ya, kalau kita sering nonton film horor itu pasti kebawa deh. Kamu kenapa sih kok interest banget gitu loh sama film horor, sama dunia gaib kayak gitu? Kamu kok, aduh Fik, jelasin, Ya, bisa nggak tahu sih jelasin Kak, nggak? cuma seneng aja gitu di hati, seneng aja. Penasaran ya? Penasaran lebih Jadi tepatnya. kalau misalnya nih ada orang rame-rame bilang, wih itu ada rumah horor nih, kamu bakal cari tahu atau enggak? Iya bakal cari tahu. Kenapa itu bisa horor? Asal mulanya apa gitu. Asal mulanya apa ya? Anak-anak muda sekarang sih kritis ya. Jadi apa yang bikin dia penasaran, dia bakal kejar sampai ke akar-akarnya, bener nggak? Iya. Nggak cuma kamu doang, teman-teman Nggak, juga. cuma, teman-teman enggak sih. Kamu doang berarti. Pantas Teman-temanku kamu penakut. sleepwalker. Tadi kan kamu bilang kamu ngalamin sleepwalker itu 3 tahun. Nah, gimana sih ceritanya kamu bisa sembuh dari sleepwalker ini? Ceritanya sih waktu itu papa lagi pergi sama temannya. Sama kita juga, sama aku sekeluarga. Keluarga. Namanya Om Rio. Oh, Ya. tahu. Terus papa cuma bilang gini sama Om Rio. Ini kenapa ya Victor ini kok sukanya itu kalau tidur tengah malam bangun terus sambil jalan-jalan Terus? bisa kemana-mana gitu. Terus Om Rio langsung bilang, wah itu ada rohnya. Itu sleepwalker namanya. Sleepwalker itu Iya. jadi berhubungan dengan roh gitu ya? Iya. Terus Om Rio tanya ke aku, Victor mau Om Rio doain gitu. Aku langsung bilang mau gitu. Setelah itu setelah doain udah nggak pernah timbul lagi. Wow, setelah itu nggak pernah ngalamin sama sekali ya setelah didoain itu ya? Nggak pernah. Wih, puji Tuhan lah. Soalnya nggak enak banget gitu loh ngalamin sleepwalker. Jadi kita pengennya istirahat, kita pengennya tidur pulas, tapi malah jalan-jalan kayak gitu malah ngeri sih menurutku. Iya sih Kak. Ternyata ada hubungannya dengan roh. Iya. Wow, menarik untuk dikupas lebih lagi nih. Tapi kamu tahu nggak sih, roh yang ada di tubuhmu itu semua Tuhan yang berkuasa atas rohmu. Kamu Iya. tahu nggak? Jadi saat kamu minta Om Rio untuk doain kamu, secara nggak langsung kamu itu ngasih semuanya itu ke Tuhan supaya Tuhan ambil alih alam Iya. hidup kamu. Dan kamu percaya saat kamu didoakan, kamu nggak ngalamin sleepwalker lagi. Percaya dong. Berarti Tuhan berkuasa sepenuhnya atas hidup kamu. Amin. 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 Oke, nggak usah lama-lama lagi. Sekarang kita dengerin penjelasan rohani dari Pendeta Rio Patiselano. Kami persilakan. Halo, Shalom guys. Senang sekali bisa kembali bersama-sama. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang misteri dari sleeping walker, berjalan sambil tidur. Guys, yang kita harus tahu bersama-sama bahwa kalau kita melihat tentang sleeping walker ini, maka kita harus meninjau dari 2 sisi ya. Sisi yang pertama adalah sisi medis dan sisi yang kedua adalah non medis. Kalau kita melihat dari sisi medis, maka kita bisa tahu banyak hal tentang sleeping walker bisa terjadi ya. Saudara bisa melihat, bisa googling dan lain sebagainya. Itu bisa disebabkan oleh karena kecemasan, karena adanya keturunan dan banyak hal yang bisa dipelajari. Nanti
bisa lihat saja di googling tentang sleeping walker untuk hal medis. Jadi artinya bahwa sleeping walker ketika itu terjadi, maka ada unsur medis yang juga menjadi salah satu penyebabnya. Tetapi tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena tetap percaya Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan. Percaya, katakan amin. Jadi ketika kita mengalami karena alasan medis, sleeping walker karena alasan medis, tetap percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Tetap percaya bahwa ada pertolongan, ada mujizat di dalam Yesus. Sehingga pekerjaan Tuhan itu, kemuliaan Tuhan harus dinyatakan. Inilah yang terjadi ketika ada orang buta dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai ke 7. Nanti bisa dibaca di rumah, nanti bisa dibaca pelan-pelan. Bagaimana ketika ada seorang yang buta sejak lahirnya, dan kemudian murid-murid daripada Tuhan Yesus menanyakan, ini salahnya siapa? Salahnya orang tuanya atau salah daripada orang yang mengalami kebutaan? Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan Yesus menjawab kepada murid-muridnya bahwa bukan kesalahan orang tuanya, bukan kesalahan anak itu sendiri, tetapi karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan melalui kebutaan itu. Kenapa, saudara? Karena akhirnya kita bisa melihat, akhirnya Tuhan Yesus meludah, kemudian mengaduk dengan tanah, dan kemudian ditempelkan ke mata, dan kemudian orang buta itu membasuhnya di kolam, dan akhirnya orang buta itu bisa melihat. Jadi artinya bahwa apapun penyakitnya, ketika itu alasan medis dan ketika itu pekerjaan Tuhan harus dinyatakan melalui sakit yang sedang dialami, maka kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan, kesembuhan pasti terjadi. Percaya, katakan amin. Jadi sleeping walker kalau akibat alasan medis, nggak usah khawatir, karena pasti ada jalan keluarnya, pasti ada obatnya, ya. Dan jangan lupa tetap di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Nah, saya akan meninjau untuk hal yang kedua. Yang kedua adalah alasan non medis. Alasan medis tadi udah jelas. Bagaimana dengan alasan non medis? Alasan non medis ini artinya bahwa bukan karena sebab keturunan, atau bukan karena sebab stres, atau karena sebab-sebab yang tadi di alasan medis sebutkan, tetapi karena ada kuasa gelap, ada kuasa jahat, ada roh-roh jahat yang sedang mengganggu, yang sedang menguasai, sehingga akhirnya orang atau anak tersebut di malam hari yang harusnya tidur, di malam hari yang harusnya istirahat, akhirnya jalan sambil tidur, dan bahkan kemudian orang-orang di sekitarnya masih bisa lihat, masih mungkin gangguin atau apa dan sebagainya. Nah, kita harus melihat dari sisi kacamata Tuhan. Ketika melihat ada hal seperti itu, maka kita harus paham bahwa ada roh jahat, ada kuasa kegelapan yang sedang menguasai, yang harus diusir. Dan untuk mengusirnya, kembali lagi, hanya satu jalan, di dalam nama Tuhan Yesus. Peristiwa itu juga terjadi kalau nanti dilihat, nanti saudara lihat dalam Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Yaitu ketika Tuhan Yesus menjumpai ada anak muda di Gerasa yang dikuasai roh jahat. Saudara, Tuhan Yesus ketemu dengan banyak orang. Tuhan Yesus ketemu dengan banyak manusia. Dalam pelayanannya, Tuhan Yesus ketemu banyak orang. Tetapi ketika Tuhan Yesus ketemu dengan orang yang sakit seperti itu, Tuhan Yesus bisa melihat bahwa orang ini dirasuki oleh roh jahat. Dan akhirnya oleh kuasa daripada Tuhan Yesus itu sendiri, kuasa daripada roh-roh jahat itu dikeluarkan, dilepaskan dari pemuda di Gerasa itu, dipindah kepada babi-babi. Dan kemudian
Akhirnya pemuda itu disembuhkan, dipulihkan, dan kembali kemudian masuk ke dalam kota karena dia di luar kota diasingkan. Kemudian dia kembali ke dalam kota dan kemudian dia menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar keselamatan bahwa ada satu pribadi yang bernama Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan, di mana orang lain sudah nggak tahu harus bagaimana, tetapi Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan pemuda di Gerasa ini dengan nama Tuhan Yesus. Hal yang sama terjadi kurang lebih 8 tahun yang lalu. Ketika saya selesai melayani di GBI Suropati Malang, sepanjang hari saya melayani ibadah pagi dan ibadah sore, malam. Kemudian selesai saya diajak oleh gembala saudara untuk makan malam. Dan setelah selesai makan malam, orang tua daripada Victor, yaitu gembala saudara sendiri, Pak Aven, menyampaikan kepada saya dan juga istrinya, Ibu Ana, menyampaikan minta tolong untuk mendoakan Victor, karena Victor anak kedua ini sering kali, bahkan hampir sepanjang hidupnya itu sleeping walker. Sebagai hamba Tuhan, saya tentu harus melayani karena ada permintaan untuk didoakan, maka saya harus mendoakan. Nah, ketika saya sedang menumpangkan tangan atas Victor dan kemudian saya mendoakan, saya masih ingat itu 8 tahun yang lalu. Pada saat saya berdoa, ketika saya menumpangkan tangan, saya ingat benar sekali bahwa saya tahu bahwa Tuhan memberikan hikmat. Ini bukan medis, ini bukan sleeping walker karena medis, tapi ini sleeping walker karena ada kuasa gelap, ada kuasa roh jahat yang sedang menguasai. Setelah itu akhirnya saya katakan jelas bukan kepada Victornya, tapi kepada roh jahat, kuasa gelap yang sedang menguasai Victor. Saya katakan dengan jelas, di dalam nama Tuhan Yesus, Victor ini milik Tuhan. Victor ini biji mata Tuhan. Ada tanda darah Yesus dalam hidupnya. Ini milik kepunyaan Tuhan. Tidak ada satu orang pun, satu kuasa pun di muka bumi ini yang sanggup, yang boleh menguasai daripada Victor. Dan saya tahu ada kuasa jahat, ada kuasa roh jahat, kuasa gelap saat itu. Akhirnya saya usir, saya tengking, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemudian saya berkata kepada Victor, saya berkata kepada jiwanya, saya berkata kepada rohnya, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau milik kepunyaan Tuhan dan engkau sembuh. Dan puji Tuhan, setelah selesai dalam nama Tuhan Yesus, ingat dalam nama Tuhan Yesus, itu nama yang berkuasa. Akhirnya kami pulang, saya dengan istri kembali ke kota Surabaya. Sudah, saya nggak tahu bagaimana ceritanya, tetapi kemudian beberapa waktu kemudian orang tua daripada Victor, gembala saudara, Pak Aven dan Ibu Ana menyampaikan informasi kepada saya bahwa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sejak kami pulang, sejak didoakan, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Malam itu adalah malam pertama Victor tidur dengan nyenyak tanpa sleeping walker lagi, berjalan sambil tidur sampai dengan hari ini. Saya percaya itu bukan karena kuat kuasa seorang manusia saya, bukan. Saya nggak ada apa-apanya, tapi karena ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, maka inilah yang menyelesaikan semuanya, inilah yang menyembuhkan semuanya. Sebab itu saya menyampaikan kepada saudara semua, jangan pernah kecil hati untuk apapun yang sedang dialami saudara. Mungkin saudara sleeping walker yang lain selain Victor. Mungkin saudara bukan sleeping walker, tapi mungkin punya pergumulan yang lain. Apapun bentuknya, tetaplah percaya. Hanya satu nama yang sanggup menyelesaikan pergumulan saudara, yaitu nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan tutup dengan satu ayat, yaitu Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6 itu
Ketika Petrus berjalan keluar dan kemudian di pintu gerbang ada orang yang meminta kepada Petrus, dan kemudian Petrus berkata seperti ini. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Karena nama Yesus berkuasa, akhirnya orang yang lumpuh ini akhirnya berjalan. Hanya karena kuasa nama Yesus. Oke guys, saya berdoa bahwa melalui sharing singkat pada kesempatan hari ini, dari kesaksian bagaimana Victor mengalami pemulihan, bagaimana kuasa nama Tuhan Yesus bekerja atas kehidupan Victor sehingga Victor dipulihkan. Saya berdoa semua saudara-saudaraku yang menyaksikan ini semua pun juga ketika berseru kepada nama Yesus, nama di atas segala nama itu juga akan bekerja dalam hidupmu dan memulihkan, menyembuhkan hidup saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi begitu guys penjelasan dari Pendeta Rio Patiselano. Dan biarlah kalian yang mengalami hal yang sama seperti Victor, kalian doalah, kalian minta sama Tuhan biar Tuhan ambil alih hidup kalian, dan biarlah kalian menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Oke, thank you Victor buat waktunya. Sukses terus di sekolahnya, cepat lulus ya Vic ya. Amin. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Jadi cukup sekian hal yang kita bahas pada hari ini. Jangan lupa kita masih banyak konten yang perlu dibahas dan lebih seru untuk dikupas tuntas di tempat ini. So jangan lupa stay safe, stay healthy. God bless you. See you.